Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 19 Juni 2025 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengar. Shalom para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, berkah dalem. Kembali saya Reynold Vincent dari Jogja mengudara menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang diberkati Tuhan, izinkanlah saya mengawali renungan ini dengan sebuah kesaksian iman. Saya sering ke Malang, sering sekali, bahkan setiap bulan saya ke Malang. Tetapi kali ini sungguh berbeda, sungguh istimewa. Pada tanggal 10 Mei 2025 yang lalu, saya mengajak mama saya yang sudah 12 tahun lamanya menderita ada benjolan di kedua payudaranya. Bukan tanpa alasan saya mengajak mama saya ke Malang, karena saya mengajak mama saya untuk didoakan oleh Pak Petrus Hari Purnomo dan tim doa dari Paguyuban Doa Santo Petrus di Lowok Waru di Malang. Disertai juga paguyuban doa ini oleh tim pujian yang luar biasa, suaranya indah sekali, dan didampingi para romo, dan ada juga suster juga yang mendampingi paguyuban doa Santo Petrus ini. Dan ajaibnya adalah ketika sebelum acara doa dimulai, kami berkesempatan secara istimewa diterima oleh Pak Petrus. Baru ngobrol sebentar, tiba-tiba Pak Petrus bilang begini, "Ibu, sekarang ke kamar mandi, Bu." Cek. Mama saya dengan wajah yang bingung, saya juga bingung sebenarnya, kok tiba-tiba disuruh ke kamar mandi. Mama saya berangkat ke kamar mandi. Dan keluar mama saya itu ada wajah yang tambah bingung lagi. Tapi bingungnya itu sukacita. Kenapa? Karena mengempes. Para sahabat Fresh Juice, benar-benar puji Tuhan banget. Menjadi pertanyaan bagi kita, masih percayakah kita pada mukjizat doa? Ataukah para sahabat di antara kita ada yang merasa, dalam tanda kutip, merasa bahwa doa-doa kita, keluhan-keluhan kita, permohonan-permohonan kita belum dikabulkan oleh Tuhan? Dalam Injil tadi, Yesus bersabda dengan sangat jelas
Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum minta saja Bapa sudah tahu, apalagi kita minta. Ya enggak sih? Kita sering menyarankan orang bawa dalam doa. Masalah kamu itu bawa saja dalam doa. Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh dalam berdoa? Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, jangan-jangan kita mengalami yang namanya hambatan di dalam berdoa. Setidaknya ada 7 yang menghambat keintiman kita dengan Tuhan. Ini saya catat dan saya sebut sebagai sabta hambat. Sabta itu 7. Sabta hambat itu apa saja? Yang jelas ini 7 hal yang menghalangi turunnya berkat ketika kita berdoa. Jadi doa itu ternyata ada syaratnya. Yang pertama, hambatan pertama adalah dosa. Para sahabat, Tuhan itu hitam atau putih? Saya yakin kita semua menjawab, ya putih dong. Ya, Tuhan itu putih energinya. Sekarang saya mau tanya lagi, dosa itu hitam atau putih? Saya yakin semuanya menjawab hitam. Tuhan putih, kita yang berdosa hitam. Ya opo ketemu rek? Gimana ketemunya ini? Tuhan putih, kita hitam. Mau ketemu Tuhan ya kita harus mensucikan diri. Makanya kemarin di acara paguyuban doa Santo Petrus tepat hari itu mengajak kita semuanya untuk bertobat terlebih dahulu, mengaku dosa terlebih dahulu sebelum diberi rahmat kesembuhan. Sucikan diri. Bukankah Yesus sendiri yang bersabda, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Para sahabat, yang kedua saya catat di sini adalah dendam. Jangan-jangan doa kita tuh nggak dikabulkan Tuhan karena kita masih menyimpan dendam pada sesama. Markus 11 ayat 25, coba baca deh. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ketika Bapa di surga mengampuni kesalahan kita, maka kita putih. Tuhan putih, kita putih. Nyambung rek. Yang ketiga adalah statis. Kita sering bersikap statis. Aku udah berdoa kok, tapi kita nggak melakukan apapun, tidak berusaha. Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita kalau kita tidak berusaha. Seperti siapa yang naik ke pohon untuk melihat keselamatan yang ada dalam diri Yesus? Ya betul, Zakeus. Zakeus naik pohon, berusaha naik pohon untuk melihat Yesus, menemui berkat, menyambut keselamatan yang datang dari Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Zakeus bahkan mendapat berkat dikunjungi Tuhan. Sabta hambat yang keempat adalah sabotase diri, self-sabotage. Ketika saya mengambil sertifikasi hipnoterapis, profesi hipnoterapis, saya diajarkan ini, sehingga saya bisa sebarkan kepada para sahabat semuanya. Self-sabotage atau sabotase diri adalah pikiran, perkataan, hati, perbuatan kita yang menghambat kemajuan kita sendiri, yang menghalangi karya Tuhan untuk bekerja dalam diri kita. Apa itu? Biasanya diawali dengan mengecilkan diri kita, mengkerdilkan diri kita. Padahal diri kita penuh anugerah Tuhan, tapi kita kerdilkan. Contoh, aku nggak layak. Penyakitku ini sulit untuk disembuhkan. Sudah berapa rumah sakit aku datangi. Aku berdoa, gak kunjung sembuh. Tuhan itu tidak mendengarkan doaku. Cari kerja itu susah. Aku mau berdoa novena untuk dapat kerjaan percuma. Sekarang ini sedang zaman efisiensi, PHK di mana-mana, cari kerja susah. Cari duit itu susah dan sebagainya. Maka yang terjadi adalah yang kita katakan itu. What you think is what you get. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita dapatkan. Maka berdoalah dengan penuh iman. Penuhi pikiran kita, mulut kita, hati kita, perbuatan kita dengan sesuatu yang positif. Singkirkan self-sabotage itu. Oke, saat ini aku sedang mengalami masalah. Aku mau mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan aku.
Tuhan pasti kabulkan doaku. Mungkin sekarang Tuhan belum kasih tahu aku caranya, tapi suatu saat nanti dengan kesetiaan imanku Tuhan akan kasih tahu cara yang terbaik untuk mendapatkan rahmat atau anugerahnya itu. Gitu dong. Dan yang kelima adalah saya catat di sini apatis, nggak percaya, masih saja khawatir di dalam berdoa. Habis doa khawatir lagi. Seakan Tuhan tidak dipercaya. Kalau kita menahan-nahan doa kita, tidak lepas menuju Tuhan karena kita nggak pasrah, kita nggak berserah, maka ya sulit Tuhan untuk mengabulkannya. Maka percayalah pada Tuhan 100%. Itu yang kelima. Yang keenam adalah mengeneralisir keadaan. Kita mengalami sesuatu lalu kita generalisir pada sesuatu yang lain. Paling akan mengalami situasi yang sama. Lalu buat apa saya berdoa? Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, keluarlah dari apatisme kita. Jangan generalisir keadaan. Jangan sampai kita menyamakan semua keadaan pasti akan berakhir dengan hasil yang sama. Sabta hambat yang ketujuh adalah tidak bersyukur. Ada 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Masih ingat nggak kisah itu? Yang terima kasih kembali datang kepada Yesus cuma 1. Yang 9 kabur entah kemana. Itu mengecewakan hati Tuhan kok. Sampai nanya, loh ini kan tadi ada 10 orang yang saya sembuhkan. Yang berterima kasih kok cuma 1. Yang lainnya kemana? Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kalau kita bersyukur, maka Tuhan senang. Ketika Tuhan senang, Tuhan akan lebih mendengarkan doa-doa kita. Asal doa kita itu sesuai dengan kehendaknya. Senangkanlah hati Tuhan, hindarkan sabta hambat itu tadi, dan raihlah berkat dalam doa-doa kita. Mukjizat masih berlaku di dunia. Tuhan memberkati selalu untuk selamanya. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 19 Juni 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.